Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini saya tidak tahu ya, belum diberikan tema aja seperti biasa karena bingung juga. Tema apa nanti kita lihat saja sesuai dengan energi kartu tarot apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya lewat kartunya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, kalian tetap harus walaupun ini sebuah games, tetapi ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, apa pesan semesta kepadamu atau readingan apapun ya untukmu yang lagi mendengarkan, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat pesan semesta kepadamu. Oke. Ada the moon. Wow. Saya lihat di sini ada kesedihan ya. Kenapa? Kamu bersedih. Kenapa? Eight of Cups, kamu bimbang, ragu, takut, cemas. Ingat ada semesta, ada Tuhan bersamamu. Mungkin sekarang kamu diberikan banyak cobaan. Ya, tetapi ingat semesta tahu bahwa kamu itu kuat, kamu bisa mampu menyelesaikan itu. Ada yang tidak dinafkahi, ada juga yang ditinggalkan, ada yang tertati-tati sendiri membesarkan anak, ada yang sudah berjuang tapi malah dicampakkan. Ya, ingat dirinya yang jahat pasti mendapatkan sesuatu juga dari semesta nanti. Kamu tidak perlu mengotori dirimu, pikiranmu dengan memikirkan orang-orang jahat, apalagi sakit hati. Itu pelajaran ditunjukkan semesta untuk kamu supaya kamu bisa lebih sadar, supaya ke depan tidak tersakiti lagi. Ya, di sini ada Eight of Swords ya. Harus buka mata kamu. Kondisinya kamu ini kan menutup mata. Bagaimana kamu mau lihat situasi dan kondisimu? Ya, kalau kamu tutup mata, kamu dikira kamu dipeluk padahal kamu diikat. Ya, banyak ranjau pedang di sini yang mana kalau seandainya kamu jalan bisa-bisa membahayakan dirimu. Makanya mata itu dipakai. Ya, dibuka, lihat. Dengan cara apa? Ya dengan cara sekarang semesta akan memberikan kamu pelajaran dari orang-orang yang menyakitimu, dan itu bukti bahwa mereka itu jahat kepada kamu. Tetap sabar kepada mereka. Ya, tetapi bukan membenci, bukan malah menyalahi diri sendiri, menyalahi orang lain, tidak. Semesta mau katakan kepada kamu untuk kamu bisa lebih bijaksana, dewasa dalam menentukan sikap. Ya. Jadi tetap sabar. Karena waktunya itu pasti akan datang. Entah waktumu juga. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi waktu kita itu bukan waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Di mana kita mau hari ini, tapi mungkin semesta ya Tuhan mau besok aja karena hari ini kamu belum terlalu butuh. Berikan kesempatan untuk saya menolong yang lainnya dulu.
Tapi ingat, karma itu berjalan. Jadi berbuatlah yang terbaik untuk dirimu dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau dia jahat kepadamu, kamu harus bisa menyelamatkan dirimu. Bukan tetap di situ. Ini terkadang kamu di situ berharap supaya orang jahat ini menjadi orang baik. Akhirnya apa? Dia tidak menjadi baik, dia menyakitimu terus. Berarti kamu tidak menyayangi dirimu. Kalau dia menjadi baik suatu saat nanti, pasti dia akan datang dengan kondisi pribadi yang baru. Bukan berarti kamu bertahan dengan orang yang jahat. Iya kan? Dimana kita merasa kehilangan tuh pada saat sudah nggak ada gitu. Baru kita sadar. Nah itu. Kalau seandainya dia tahu bahwa, oke, saya menyakitimu, kamu pergi meninggalkannya, ya bukan berarti saya suruh kamu bercerai atau apapun, tetapi ini kita harus bisa memberikan perlindungan pada diri. Ya makanya tadi saya bilang buka matamu di sini. Semesta mau sampaikan kamu harus buka matamu, harus bisa melihat mana yang benar, sisi yang benar. Jangan kamu dimanipulasi, jangan ditipu hanya karena pendengaran. Ya, tapi lihat mata. Mata diberikan untuk melihat, telinga dipakai untuk mendengar. Kebanyakan itu mendengar doang, rayuan gombal ini itu, padahal hanya dusta. Ya. Kalau memang dia cinta pada kamu, dia akan memprioritaskan kamu. Kalau kamu pergi, pasti dia mencari. Kalau kamu memang dia sayang. Tetapi kalau contohnya ya, dia menyakitimu, terus kamu pergi meninggalkannya, dia ya sudah bye, berarti kamu bukan siapa-siapa untuknya. Kita kalau ngetes orang tuh kayak gitu. Ya. Karena kalau berarti berharga, tidak mungkin dia akan menyakitimu. Toh kalau dia menyakiti, pasti dia minta maaf. Kalau kamu mendapatkan sosok yang egois, tidak mau minta maaf, egonya tinggi, serasa paling benar, ya, kamu pergi dia nggak mencari, itu orang jahat. Itu kategori orang jahat. Walaupun kamu termanipulasi dengan sikap baiknya, senyuman rayu, dia nggak mungkin jahat, saya yang jahat, ya terserah. Karena ada beberapa yang menyalahkan diri sendiri. Kalau memang kamu merasa bahwa diri kamu jahat, ya introspeksi. Datang kepada dia minta maaf. Tetapi di sini ada juga yang sudah datang meminta maaf, ya. Tetapi dia nggak mau memaafkan kamu, berarti memang dari dirinya, bukan kamunya. Dia serasa menuduhmu jahat supaya membela dirinya, memberikan perlindungan dirinya dan menekan kamu secara mental. Di mana dia membolak-balikan fakta dari ini ada. Sehingga kamu tertekan secara mental. Apa saya segitu jahatnya sama dia? Apakah saya dalang dari semua permasalahan? Ya. Bicara tentang kebebasan. Akhirnya kamu terjerat dengan kehidupan kamu yang monoton. Atau dalam kehidupan yang toksik, tidak berkembang. Dimana dulu kamu ceria, sekarang kamu tertutup. Lebih ingin menyendiri. Kita sendiri dalam tanda kutip untuk ketenangan, oke ya. Tapi kalau sendiri karena minder, karena malu, itu beda. Ya, atau karena penyesalan, itu beda. Itu namanya sudah kategori depresi, sakit, gangguan mental. Ya, tapi kalau kita spiritual, ingin ketenangan karena memang damai di hati, ingin lebih dekat dengan semesta, lebih ingin dekat dengan Tuhan, ya itu beda. Tapi di sini ada yang ingin menyendiri karena tekanan hidup. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup saya begitu? Ya, kamu harus bisa melihat siapa teman, siapa lawan. Ya. Ini pesan semesta ya. Ada yang bilang, Kak Ica, kenapa bicara bukan meramal? Saya prediksi, saya bukan peramal. Ya, saya prediksi. Syukur-syukur kalau prediksi saya sesuai dengan yang kamu ya rasakan, resonate. Tapi saya bukan peramal. Karena semuanya itu kembali kepada semesta, kepada Tuhan. Karena prediksi saya pun bisa meleset. Saya tidak bilang 100% saya ini. Jadi saya nggak ada ramal-ramal. Saya kasih nasihat di sini sesuai kartu prediksi semesta ya, dari kartu tarot. Prediksi semesta. Prediksi saya dari semesta untuk kamu lewat kartu tarot ya, supaya ke depan hidup kamu jauh lebih baik. Dimana ke depan ini kamu akan lebih banyak menekan diri, sensitif. Ya, orang barusan bicara sedikit tersinggung. Jangan dong. Hak orang bicara. Kadang-kadang kita yang terlalu menyakiti diri kita sendiri karena terlalu sensitif kita, terlalu besar. Padahal hak manusia untuk berbicara.
Mereka sindir sedikit kamu tersinggung. Padahal ya wajar gitu. Masa kita harus baik-baik terus? Jadi kita harus melatih mental kita. Ya. Karena di sini saya lihat yang akan menjadi biang kerok dalam hidupmu yang tidak jelas itu adalah dirimu dan pikiranmu sendiri. Ya. Karena menentukan keberhasilan hidup kita, menentukan kesehatan kita, nasib kita adalah diri kita, bukan dari orang lain. Dan kondisinya saya lihat di sini kamu terpuruk karena pikiranmu sendiri. Makanya harus bisa mengontrol emosi. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Kamu harus tetap sabar menjalani hidup. Orang mau nyindir kamu, orang mau memfitnah kamu, orang mau apa, playing victim ya. Biarkan aja dengan kehidupan mereka, nggak usah digubris, nggak usah marah, biarkan aja. Nanti waktu yang akan membuktikan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, bukan waktumu. Jadi jangan sakit hati, berikan doa aja. Kalau memang kamu sudah tidak kuat, ya keluar dari mereka. Terkadang itu kamu masih ada di lingkungan toksik, makanya kamu sakit hatinya bertubi-tubi. Karena tidak mau keluar dari kondisi toksik. Ibaratkan kamu nih udah sakit, tapi nggak mau berobat, maunya di rumah aja. Berobat kan berarti ada langkah. Berobat itu kan artinya kita keluar dari rumah. Ada tindakan, tapi tidak. Nah itu, jadi kalau kamu nggak mau sembuh ya sudah, kamu di rumah aja, nggak ada pengobatan, nggak ada ini, nggak ada itu, ya tambah sakit. Apalagi kalau rumahnya kotor, ya toksik itu kan kotor, tambah stres lagi kamunya, tambah sakit. Nah itu, karena apa? Tidak mau mengambil langkah untuk kesehatan mental kamu, pikiran kamu, ya. Dan terakhir, Four of Cups, ya, jangan terlalu menanti seseorang yang nggak tahu pasti keberadaannya di mana ataupun janjinya kapan, ya. Kamu harus tegas pada dirimu. Kalau dirimu berharga, tidak mungkin kamu akan membiarkan mereka menyakitimu. Ini pesan semesta ya, pesan semesta mau kamu tegas untuk dirimu. Jangan kamu dipermainkan. Kalau orang itu dia janji, ditepati. Kalau dia tidak menepati atau dia ingkar janji, berarti itu kategori orang jahat. Ya. Keluarlah dari situ. Itu sudah tanda-tanda atau kode keras dari semesta bahwa itu orang jahat loh, tapi kamu kayak nggak ngeh. Ya. Ya. Kita mengampuni, oke, kita memaafkan, oke. Tetapi cara kita untuk memaafkan itu kadang-kadang memanipulasi. Orang pergi bukan berarti tidak memaafkan. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah, itu pilihan ya. Tetapi ini memang semesta mau sampaikan untuk kamu jauhi dari orang jahat. Supaya jangan sampai kamu tertular menjadi orang jahat juga. Ya. Macam contoh, kamu sudah dapat marah sama pimpinan ya, toksik dan apa segala macam, ujung-ujungnya kamu nggak bisa marah kepada mereka, karena kamu ibaratkan di bawah. Ujung-ujungnya kamu pulang ke rumah, marah sama orang yang di bawah, ya itu mungkin pasanganmu, anakmu, atau siapa. Nah itu, akhirnya kamu tertular jahatnya dari mereka. Itu yang maksud semesta ya. Jangan sampai kamu tertular dari orang jahat, akhirnya kamu berbuat jahat untuk orang lain. Ya, karena saya lihat di sini dalam hubungan toksik ada beberapa ya, ada juga dalam paling besar ini ada lingkungan toksik ini dari pertemanan dan pekerjaan. Ya, cara-cara jahat yang dipakai. Padahal kita sekolah tinggi-tinggi ya untuk yang benar, tapi pada saat kerja tidak semua itu yang dilakukan yang benar, malah yang negatifnya yang dilakukan. Ini yang terjadi. Atau saling menyalahkan pekerjaan, ini gara-gara dia, ini gara-gara, padahal di sekolah itu tidak pernah mengajarkan saling menuduh, saling menyalahkan. Nah itu ya, jadi tetap sabar untuk dirimu. Ingat ya, selama kamu sabar pasti kamu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik di hari esok. Semua pertanyaan-pertanyaanmu ya pasti akan terjawab, jangan takut ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan, berikan perlindungan untuk dirimu ya, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Karena memang saya lihat di sini tekanan hidup banyak, jadi akhirnya apa? Orang-orang toksik, orang-orang sudah mulai menjadi toksik karena tekanan hidup. Jangan sampai kamu menjadi toksik juga karena tertekan dari mereka ya. Lindungi dirimu agar kamu bisa melindungi
orang yang kamu cintai. Oke, itu yang bisa saya ringkas. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.